Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alat da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasulil amin al-habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirosa Al-Kimya, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah sehingga kita bisa mengikuti kajian kitab Nasha'ihud Diniyah dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat serta salam tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu mengharapkan syafaat pertolongan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, dengan iringan bacaan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Al-Kimya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nasha'ihud Diniyah pada pagi hari ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sihah wal afiyah, sehat zahir batin, panjang umur, barokah, manfaat fid wa dunya wal akhirah, rezeki yang luas, wasi'an halalan thayyiban mubarakah, dan duriyah kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia wa ukhrawiyah, dan mudah-mudahan kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhiran husnul khotimah biridhillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biniatid doa wal qabul wassalamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti, thumma ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif hadzal kitab wa muassis an-nahdlatul ulama wal ulama tis'ah min Indonesia wa muassis al-ma'had as-salafi bangir wa usuli wa furu'i, thumma ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa
wa liman istama'na hahuna bisababi thumma ila arwahi ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha innaka ala kulli syai'in qadir wa khususan ila arwah ahli kubur kita semuanya wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar riqatu lan anapun utawi tipisi ati alal mukminina ing atase wong-wong mukmin. Fa ayyakuna mongko iku ana sapa mukmin iku rohiman welas bihim kelawan mukmin dia musyfikon tur welas lan nguatiraken alaihim ing atase mukmin. Yang dimaksud arifqah alal mukmin yaitu yang dimaksud mempunyai hati yang tipis terhadap orang-orang mukmin sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu fa'ayyakuna rahiman bi musyfiqan alaihim yaitu orang yang mempunyai sifat belas kasih orang yang mempunyai sifat kekhawatiran kepada siapa? Kepada sesama orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan arifqah alal arifqah. Jadi arifqah alal mukmin hatinya tipis. Berarti kalau orang itu sudah hatinya tipis, berarti orang itu mempunyai berbelas kasih, mempunyai sifat kekhawatiran kepada sesama ikhwanul muslimin, ikhwanul mukminin, kepada saudara-saudaranya yang sama Islam, kepada saudara-saudaranya yang sama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika utawi mengkono-mengkono melas atau welas marang wong mukmin iku min asyrafil akhlaqi saking luwih mulya-mulyane pira-pira budi pekerti wa afdalil khisali lan luwih utamane pira-pira perkara wabihi lan kelawan asrofil akhlak wasofa nyifati sapa Allah Gusti Allah rasulahu ing utusane Allah pakola mongko ngendika sapa Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum nyekti teman-teman teko ing sira kabeh sapa rasulun utusan min anfusikum saking awak-awak ira kabeh azizun kang krasa berat alaihi ing atase rasul apa ma barang anitum kang payah sira kabeh harisun kang lugolan nemen-nemeni alaikum ing atase sira kabeh bil mukminina kelawan wong-wong mukmin raufun tur welas rahimun kang asih waqala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna utawi wong kang welas marang makhluke Allah iku yarhamuhum muga-muga melasi im ar-rahimin sapa ar-rahmanu zat kang welas
sapa Ar-Rahmanu dat kang welas alis dat kang welas asih paman lan utawi sapane wong iku la yarham ora welas sapa man la yurham mongko ora den welasi sapa wong sebagaimana dengan sifat-sifat arifqah, dengan sifat-sifat belas kasih kepada orang-orang yang sama-sama iman kepada Allah, yang sama-sama Islam. Otomatis sifat arifqah, sifat arifqah berbelas kasih itu termasuk min asyrafil akhlak, paling mulianya budi pekerti, wa afdhalil khisal, paling utamanya beberapa perkara atau paling utama perlakuan atau tingkah laku. Jadi orang yang sifat arifqo berbelas kasih kepada sesama Islam, kepada sesama orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk paling mulianya akhlak, paling utamanya tingkah laku. Jadi tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih afdol, yaitu kecuali sifat arifqah, sifat belas kasih ini. Itu termasuk sifat yang paling utama, mempunyai rasa belas kasih kepada sesama saudara se-Islam, saudara seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah mensifati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim surat ayat terakhir daripada surat At-Taubah yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang utusan dari di antara kamu semuanya. Siapa seorang utusan tadi? Yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana azizun alaihi ma anittum. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, azizun, merasa berat terhadap apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk menjadikan umat daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat yang riqah, yang berbelas kasih kepada sesama orang-orang yang iman, sesama orang-orang yang Islam. Harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah adalah termasuk orang yang sangat-sangat haris, sangat-sangat loman. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raufur Rahim, sifat daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang selalu berbelas kasih kepada umatnya. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Harisun, raufur rahim, ya, mana kita sebagai umat beliau, maka hendaknya kita mengikuti atau mencontoh, mensuri tauladani daripada sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini mempunyai sifat arifqah, tidak pandang bulu, bahkan apalagi kepada orang yang sama Islam, sama imannya, kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang tidak mengikuti ajaran beliau, beliau selalu berbelas kasih kepada orang-orang tersebut. Apalagi sesama Islam, sesama iman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu sifat dari kehidupan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah telah mensifatinya dalam Al-Quranul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang seorang utusan di antara kamu yang mana mereka dia itu adalah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum lukuh roman pada orang-orang yang beriman, raufun rohim, berbelas kasih sayang kepada orang-orang yang sesama Islam, sesama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan waqala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna utawi wong kang welas marang makhluke Allah iku yarhamuhum muga-muga melasihum ing ar-rahimin sapa ar-rahmanu dat kang welas asih wa man lan utawi sapane wong iku layarham ora welas sapa man layurham mongko ora den welasi sapa wong. Dawuhnya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa man la yarham la yurham. Orang yang berbelas kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yarhamuhumur rahman, Allah akan berbelas kasih kepada mereka. Tapi sebaliknya wa man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa belas kasih kepada seseorang, Allah pun tidak akan memberikan rasa belas kasihnya kepada orang tersebut. Nih, kalau kita selalu mempunyai sifat penyayang, belas kasih pada siapa saja, Allah pun akan memberikan rasa sayang dan belas kasihnya kepada orang tersebut. Tapi kalau orang itu tidak mempunyai rasa kasih sayang, belas kasih, peduli kepada orang lain, Allah pun tidak akan mempunyai rasa kasih sayang dan tidak akan peduli kepada orang tersebut. Jadi, memang adanya sifat rasa kasih sayang, adanya sifat-sifat belas kasih kepada orang lain, itu merupakan yang tadi telah disebutkan asyraful akhlak wa afdalul khisal, paling mulia-mulianya budi pekerti, paling utama-utamanya tingkah laku dari seseorang yang muslim, dari seseorang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, waqala lan ngendika sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aidon halim mate, inna abdala ummati setuhune wali-wali abdali umat ingsun iku la yadkhuluna ora mlebu sapa abdalul ummati al jannata ing swarga bikasrati sholatin sebab kelawan akeh salat, wala lan ora wala syamin lan ora sebab kelawan akeh kosong, bal balik bisa lamati suduri kelawan selamate dodo, wasahawatin nufusi lan lomane pira-pira penggalihe, warahmati lan welas bikulli muslimin kelawan saben-saben wong Islam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, jadi Rasulullah bersabda lagi, inna abdalah ummati la yadkhuluna jannah bikasrati sholatin wala siyamin bal bisalamati suduri wa sakhawatin nufusi warahmati bikulli muslimin. Wali-wali abdalnya umat saya, sesungguhnya wali-wali abdal umat saya itu tidak masuk surga bikasrati sholat, disebabkan karena banyaknya melakukan sholat, atau disebabkan dengan banyaknya melakukan puasa, akan tetapi mereka itu masuk surganya Allah bisalamati sudur, dengan selamatnya hati, wasakhawatin nufus, dengan dermawannya
mereka itu, warahmati bikulli syai'in, dan belas kasihnya mereka itu kepada sesama saudaranya yang seiman dan seislam itu. Jadi seorang itu masuk surganya Allah bukan hanya disebabkan karena banyaknya sholat, bukan disebabkan hanya banyaknya kita melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bisa disebabkan karena apa? Bisa mati sudur, dengan selamatnya hati mereka, dengan sifat lemahnya orang tersebut, atau dengan sifat berbelas kasihnya orang-orang kepada sesama orang-orang yang Muslim, kepada sesama orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang, ada cerita seorang yang kelak perbuatannya tidak baik, perbuatannya sudah rusak, akhlaknya itu rusak. Kalau sekarang itu dikatakan KPSK itu. Nah, ini mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara akal, secara penglihatan zahiriyah kita, orang tersebut tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan keistimewaan kepada orang tersebut. Karena apa? Karena disebabkan berbelas kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu. Itu bukan kepada sesama manusia, bukan sesama orang yang Islam, bukan sesama orang-orang yang iman kepada Allah. Itu hanya memberikan belas kasih kepada makhluknya Allah, yaitu al-kalb, anjing. Pada waktu anjing ini haus, maka SK orang tersebut ini mengambil air, tiba-tiba ada anjing yang haus, tapi dia menaruhkan makhluknya Allah yang lainnya untuk diberi minum. Itulah dengan ikhlasnya, dengan bersihnya salamatus sudur, dengan selamatnya hati, ikhlasnya dia itu memberikan minuman kepada anjing tersebut. Dan juga karena mungkin sifat lemahnya dia itu, dan karena belas kasihnya dia itu, sehingga bisa menyebabkan dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masuk surganya Allah itu bukan hanya karena banyaknya kita melakukan sholat, bukan karena banyaknya kita melakukan puasa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena a'malus sholihat, asrafil akhlak, wa afdalil khisal, karena kita itu berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat lemahnya, dengan sifat belas kasihnya, dan dengan salamat sudurnya, yaitu bisa menyebabkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran mesti amanu wa amilus sholihat. Kalau kita hanya iman kepada Allah, melakukan apa yang berhubungan kepada Allah, sholat, puasa, banyak, tapi wa amilus sholihatnya, berbuat sholihnya, dengan berbelas kasihnya, dengan salamatus sudurnya, dengan dermawannya, dengan kasih sayangnya, mereka itu tidak ada, maka itu pun tidak akan jamin orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Akan tetapi sama juga, kalau kita itu hanya belas kasih kepada Allah, toman, salama sudur, belas kasih kepada seseorang, pokoknya kalau ada sesama makhluk, sesama manusia, itu toleransinya pun juga banyak, toleransinya itu sangat-sangat besar. Tapi
dengan Allah, berhubungan dengan Allah itu jauh. Sholat gak pernah puasa dan tidak pernah, ya sama saja. Makanya harus seimbang. Amanu wa amilus sholihat itu harus kedua-duanya. Akan tetapi kalau hadis ini didawuhkan, disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis sholati wala siyamin bal bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus warahmati bikulli muslimin. Nah, jadi wali abdal umat daripada Rasulullah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan masuk surga sebab banyaknya sholat, banyaknya puasa, tapi disertai dengan salamati sudur, wasakhawatin nufus, warahmati bikulli muslimin. Nah, disertai dengan selamatnya hati, lomannya, dan juga berbelas kasihnya kepada sesama orang-orang Islam. Kultu ngendika sapa ingsun wala yufhamulan ora kena den paham min hada sanging iki dawuh hadis apa annal abdala satuhune wali abdal iku laisu ora ana sapa wali-wali abdal iku yuktiri iku bimuktirina kelawan wong kang ngakehaken minas sholati saking salat wasyami lan poso bal balik kanu ana sapa wali abdal iku muktirina wong kang ngakeh-ngakehaken iku muktirina wong kang ngakeh-ngakehaken iku muktirina wong kang ngakeh-ngakehaken minha saking salat lan poso wa min ghairi malan saking liyane salat lan poso minal a'mali sholihati saking pira-pira amal kang soleh walakin lan tetapine hadil ausafu utawi iki pira-pira sifat allati kang wasofa kang nyifati sapa wali abdal allati wasofa kang wis nifati hum ing wali abdal biha kelawan sifat-sifat sapa annabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku qad damat hum ngajoaken apa ausaf hum ing wali-wali abdal ilallahi maring Gusti Allah robat lan marakaken apa ausaf hum ing wali-wali abdal ilahi maring Allah bifadliha karana utamane hadil ausaf wa syarafiha lan mulyane hadhil ausaf aktaro luwe akeh min ghairiha ketimbang liyane hadil ausaf mim baqiyat di a'mali sholihati saking sekarine piro-piro amal-amale wali abdal as-sholihati kang bagus di annaha krono setune hadil ausaf iku a'malil qulubi saking piro-piro amale piro-piro ati wa auso bisaro iri lan piro-piro sifat rahasia sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad la yafhamu min hada. Nah, ini dengan la yafhamu min hada, hadis ini tidak bisa dipaham. Maksudnya bagaimana tidak bisa paham kalau annal abdal laisu bikatabi muktirina minas sholat wasyam. Yaitu wali-wali abdalnya Allah, wali abdal itu tidak memperbanyak sholat, tidak memperbanyak puasanya, akan tetapi mereka itu memperbanyak wali-wali abdalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi wali abdal wali pilihan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya para wali itu tidak melakukan dengan tidak memperbanyak sholat, tidak memperbanyak puasanya, nah,
tapi mereka itu dua-duanya. Jadi juga memperbanyak sholatnya, memperbanyak puasanya, dan disertai dengan al-a'malis sholihah. Nah, jadi dengan kepahaman ayat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, para wali-wali abdanya Allah, para wali-wali pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu beliau-beliau ini ya tetap juga amanu wa amilus memperbanyak sholatnya, memperbanyak puasanya, dan juga disertai dengan al-a'malis sholihah. Jadi qaddamat hum ilallah wa qarrabat hum ilaihi bifatiha wa syarafiha aktsara min ghairiha min baqiyatil a'malihim as-sholihah. Jadi para wali ya, ini juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga melakukan hubungan-hubungan sesama manusianya. Jadi amanu wa amilus sholih. Tetap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia juga memperbanyak sholat, juga memperbanyak puasa, dan juga memperbanyak adanya apa as-sudur, salamatis sudur, sahawatin nufus, dan juga warahmati bikulli muslimin, dengan berbelas kasih kepada orang-orang yang sesama Islam, orang-orang yang sesama mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan dimiliki oleh para wali abdalnya Allah tersebut, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati mereka tersebut dengan apa? Qaddamat hum ilallah. Mereka itu selalu mendahulukan dengan sifat-sifatnya wali abdal, mendahulukan sifat-sifat mereka, yaitu dengan salamati sudur, sahawatin nufus, warahmati bikulli muslimin. Selalu didahulukan untuk apa? Allah, menuju kepada Allah. Dan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para wali abdal tersebut, salamati sudur, sahawatin nufus, warahmati bikulli muslim. Nah, mereka itu selalu dengan sifat tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya, sifat-sifatnya para wali, dengan mulianya sifat-sifat yang dimiliki oleh para wali abdalnya Allah, yaitu salamati sudur, sahawatin nufus, warahmati bikulli muslimin. Nah, ini aktsara min ghairiha. Ini mengumpuli daripada sifat-sifat amal-amal solih yang dimiliki oleh para wali abdalnya Allah Subhanahu wa taala. Di annaha karena setune hadil awsam a'malil qulubi iku min a'malil qulubi, saking pira-pira amale pira-pira ati, wa auso fisarairi, lan pira-pira sifat-sifat rahasia. Sebab amal-amal ausaf, amal-amal yang bersifatan tersebut itu termasuk apa? A'malil qulub, amal-amal yang ada dalam hati, amal-amal yang rahasia. Ini jadi sahwa sifat welas asih, sifat salamati sudur, hatinya itu dengan ikhlas, tidak ada hati yang unek-unek yang tidak baik, tidak ada. Loman, rohmah. Nah, ini termasuk amal yang berhubungan dengan hati. Amal-amal perbuatan yang saroir, yang sir, yang mana seorang itu dia akan bisa mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat puasa, nah itu kan ada orang yang sholat bisa dilihat orang lain.
Kalau sudah yang berhubungan dengan hati, dengan amal-amal secara rahasia, nah, belas kasih itu kan hanya Roman itu semuanya dari hati, kayaknya tidak ada. Nah ini akan menjadikan seorang wali abdalnya Allah Subhanahu wa taala menjadi pilihan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dengan banyaknya sholat, puasa, tapi disertai dengan apa sifat-sifat ausof al apa sifat-sifat daripada para sifat wali abdalnya Allah, yaitu salamatus sudur, sahawatin, sahawah an nufus warahmah fi kulli muslim. Nah ini disertai dengan demikian sehingga Allah memberikan keutamaan daripada para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafham mongko maha sira wa lam lan ngerti anha ing sedune sifat iku la tuzanu ora den timbang apa amalul qulubi pira-pira amale pira-pira ati bi amalil jawarihi kelawan pira-pira amale pira-pira anggota fil khairi ing dalam kebagusan wasyarri lan keoloan illa angin batur jahulan dan unjukaken apa amalul qulubi pira-pira amale pira-pira ati rujhatan kelawan unjuk bayinan kang pertelo ala akmalil jawarihi ngungkuli piro-piro amali piro-piro anggota watazidulan nambahi opo amali kulub alaiha ngungkuli ing atase amalu jawarih apa datan tambahane katirotan kang akeh. Paham akan adalah kita selalu memahami dan mengetahui bahwa amal-amal hati, amal-amal hati itu bisa mengungguli timbangan-timbangan daripada amalil jawarih, daripada amal-amal dohir, amal-amal anggota. Jadi dalam kebaikan, dalam kejelekan. Jadi amal hati itu lebih banyak. Jadi hati kita, perbuatan, sifat-sifat yang ada dalam hati kita. Nah, ini yang berhubungan dengan amalul qulub. Nah, kalau amal dohir dengan perbuatan dohiriyahnya, nah ini amal yang berhubungan dengan anggota yang bisa kita lihat. Dan kalau amal yang berhubungan dengan hati, nah itu masih unggul dengan amalul qulub, dengan amalul jawarih. Ini dalam kebaikan, dalam kejelekan itu lebih unggul amal-amal qulub. Illa wa turjahu amalul qulub rujhatan bayinat. Nah, ini jadi amalul qulub ini akan selalu diunggulkan dengan keunggulan yang begitu-begitu jelas daripada amal-amal yang berhubungan dengan anggota. Dan watazidu alaiha ziyadatan katsiran, tambahnya itu akan banyak sekali, tambahan-tambahan amal-amal qulub daripada amal jawari. Misalnya kita melakukan perbuatan. Nah, perbuatan ini harus disertai dengan keikhlasan, harus disertai dengan sifat yang tidak ingin dipuji, tidak sombong, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita berbuat itu tadi, kita sertai dengan dia, dengan ingin dipuji, ingin disanjung, dan lain sebagainya, otomatis perbuatan kita itu tidak ada gunanya. Makanya sifat hati, amal itu lebih utama. Kita berbuat apa saja, kalau hati kita itu tidak ikhlas, kalau hati kita itu riya dan maka tidak akan ada gunanya. Jadi makanya amal hati itu lebih utama.
daripada amalul jawari. Itu harus disertai dengan keikhlasan berbuat apa saja. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal dohir itu amal batin, perbuatan batin ya, amal batin kita itu lebih unggul daripada amal-amal dohir kita. Jadi kita melakukan perbuatan apa saja itu harus disertai dengan keikhlasan, harus dijauhkan dari sifat takabur, harus dijauhkan dari sifat riya dan lain sebagainya. Kalau kita ingin amal perbuatan kita itu unggul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadil jaisiyah lan setengah wa min hadil jaisiyah lan saking iki bangsa haisiyah bangsa haid padola ngukuli utamane sapa ahli tasawufi ahli tasawuf al-mu'tanina ngarep-ngarep sapa ingsun kang padha nemen-nemeni kabeh bitar kiatil kurubi kelawan bersihaken pira-pira ati wal muhtamina lan wong-wong kang gatekaken kabeh bima kelawan barang ya khusu kang tertentu kang nentokaken apa maha ing kulub bayane minal ausofi saking pira sifat wal a'mali lan pira amal as-solihati kang bagus ghairahum ing liyane ahli tasawuf min tawaifil muslimina saking pira-pira kontane wong-wong Islam minal ibadi saking pira-pira kaula wal ulama ilan ulama alladhi hiya wong akeh laisa kang ora ana iku lahu kedue tawaif minal inayati saking nemen-nemeni di amril batini kelawan perkorone batin apa mitluma padane barang di ahli tasawufi kang kedue ahli tasawuf wal fadlu utawi kanugrahan biadillah iku biadillahi kelawan kekuasaane Allah yuktihi kang paring sapa Allah ing fadl man ing wong yasya'u kang kersa sapa Allah wallahu utawi Allah iku wasiun tat kang jembar alimun tur tat kang muda eni wa min hadil haidiyah dari bangsa haid ini ahli tasawuf ini mempunyai keutamaan yang nyata yaitu dengan apa bitazkiyatil qulubi dengan membersihkan hatinya wal muhtamina dan menyatakan segala sesuatu yang khos yang berupa sifat-sifat yang khusus dan juga amalan-amalan yang as-solihah yang baik daripada selain yaitu ahli-ahli tasawuf. Jadi kalau orang-orang ahli tasawuf ini mereka itu selalu mendahulukan apa? Membersihkan hatinya dengan sifat-sifat yang tertentu dengan membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian baru amali sholih kemudian menjalankan amal-amal yang baik yang soleh. Keunggulan daripada ahli-ahli tasawuf daripada golongan-golongan hambanya Allah para ulama-ulama yang lainnya selain ahli tasawuf para didahulukan yang didahulukan apa membersihkan hatinya amalul qulub amal-amal qulub ini itu kalau orang-orang ahli
tasawuf. Dan orang-orang ulama-ulama ahli tasawufnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diunggulkan itu adalah sifat utamanya, ya, sifat-sifat amal yang baik, yaitu membersihkan hati mereka dulu. Jadi yang diutamakan itu apa? Batin, perkara batin. Batin yang berhubungan dengan hati, ini dengan sifat belas asihnya, sifat lomannya. Nah ini kalau orang-orang ahli tasawuf mengumpuli daripada ulama-ulamanya Allah yang lainnya, mengumpuli daripada orang hamba-hambanya Allah yang beriman, ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jadi lebih mementingkan amalul qalbiyah, jadi amal-amal yang berhubungan dengan hati. Kalau amal jawari mereka itu masih mendahulukan amalul qalbiyah. Ini kalau ulama-ulama ahli tasawuf. Sehingga apa? Para ulama-ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini karena saking mulianya dengan sifat-sifat yang berhubungan qalbiyah, yang berhubungan dengan belas kasihnya, berhubungan dengan lomanya dan lain sebagainya. Nah ini para ulama abdal ini selalu berdoa di pagi hari, di sore hari. Itu doanya apa yang didoa mereka baca, yaitu Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma fir, Allahumma stur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma sulih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ifir li ummati, ampunilah ini umat Sayyidina Muhammad, untuk umat Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmi Allah, belas kasihnya umat Nabi kita Sayyid Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur, ya Allah, tutupi ke apa? Allahumma astur, tutupi kejelekan-kejelekan daripada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sulih dengan baiki umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi, dengan ya Allah ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij, ya Allah longgarkan, pegangkan dari umat Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya arhamar. Ini doanya para wali-wali abdal, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dibaca untuk mendoakan para belas kasihnya kepada orang-orang Islam, sesama mukmin, kepada sesama imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sebagai umat Rasulullah SAW agar supaya mempunyai sifat asa belas kasih, nah ini kita baca setiap hari, pagi, sore. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, dihilangkan dengan rasa dengki dan lain sebagainya. Nah, dengan akmalul qalbiyah kita, mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan, selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang hamba Allah itu dimasukkan surganya Allah bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, mungkin bisa disebabkan dengan belas kasihnya kepada sesama manusia, dengan sedekahnya, dengan
salamatul qalbinya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau wali, ulama kasih Allah, mereka itu tidak akan dengan hanya dengan sifat salamatul qalbi yang diperbanyak, tapi juga memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, dan juga memperbanyak salamatul qalbinya, dan juga memperbanyak sedekahnya, dan juga memperbanyak rasa belas kasihnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh para ulama-ulamanya Allah, ahli sufi-sufinya Allah, dan juga mencontoh tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian kitab Nashairuddin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah kita adanya belas kasih, rasa loman dan lain sebagainya kepada diri kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum kajian ini kita tutup, marilah kita baca kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najina mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,